Khalifatul Rasulullah, Amirul Mu'minin, babun suja yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintunya para pemberani. Pintunya para pemberani yang digelar oleh Rasulullah, ana madinatus suja wa Umar babuha. Apa pesan Rasulullah? Aku ini adalah kotanya para pemberani, kata Rasulullah. Kalau kalian ingin menuju keberanian, kepada kota kepemberanian, maka kalian harus melewati Umar yang namanya babun suja, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal dengan Sayyidina Umar? Yang terkenal sangar, ganas, ya. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini walaupun sangar beliau, ya, walaupun keras orangnya, tak kalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperlakukan akhlak yang baik dan lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik Rasulullah mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara li ummati ummati ummati. Rasulullah tidak mengingat harta, Rasulullah tidak mengingat jabatan, Rasulullah tidak mengingatkan rumahnya, Rasulullah tak ingat, tak disebut oleh Rasulullah anak-anaknya, saudaranya, sahabatnya. Akan tetapi siapa yang diingatkan oleh Rasulullah? Yang diingatkan oleh Rasulullah, ummati 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 ya Rabb. Apa kata Rasulullah? Tak kala Rasulullah detik-detik diwafatkan oleh Allah, yang diingat, yang dipinta oleh Rasulullah, yang dipertanyakan oleh Rasulullah, perkara umatku ya Rabb. Apa kabar dengan umatku ya Rabb? Apa kabar dengan umatku ya Rabb? Tak kala aku wafat, umatku ini akan berantakan ya Rabb. Itu yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Hum ummatun humul ummatun rahmatan lil alamin. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tenang Muhammad, umat kau itu jadi umat rahmatan lil alamin. Umat yang mana rasa sakit mereka sakaratul maut akan ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa yahdi qalbi bijahi habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Uhayyi'akum bi tahiyatil Islam, tahiyatan ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun ala qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampaknya masih kurang semangat, ya. Maulid Nabi kita kurang semangat. Coba kalau ada konser, nomor 1 jaketnya, ya. Selamat malam, jawabnya semuanya, ya. Cuman tak kalah memperingati Maulid Nabi, pas ucapan salam pun juga lembek, ya. Jangankan untuk mengucap salam, apalagi sampai duduk, datang saja berat hati.
mati, ya. Na'udzubillahi min zalik. Yuk, sama-sama kita gemahkan di tempat ruangan ini. Insyaallah, ya, yang mengucapkan salam malam hari ini Allah turunkan ribuan rahmatnya kepada diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan semangat. Ya, walaupun makannya tidak ada makan nasi goreng aja semangat tetap. Siap ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nashkuru ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'inda ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala nikmat dan syukur atas kehadiran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh barakah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah kembali mengumpulkan kita pada malam di bulan yang penuh keberkahan ini, pada malam yang mana malam tersebut malam yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam tersebut bertepatan pada bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana terlebih penting lagi pada malam tersebut tak kalah berkumpulnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul di sini mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari tersebut berkumpulnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tersebut mendapat pandangan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan artian yang kita kumpul pada malam hari ini, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh rahmat Allah, malam yang mana malam tersebut berkumpulnya umat Rasulullah, yang mana mereka menunjukkan rasa cinta mereka kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari asbab musabab itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan rahmat, berjuta-juta rahmat kepada kita pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau soal bercerita, berkumpul, menyebut daripada asma Allah dan asma Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sebagai umat Rasulullah yang pada akhir zaman sekarang ini, kita sudah sering sekali mendengar daripada ceramah, ajaran, intisari daripada hikmah bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, kita mendengarkan hikmah dan pengajaran tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan dari sejak dini saja, akan tetapi dari dahulunya, dari sejak kita kecil hingga sejak kita sampai kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering sekali mendengar daripada kalam Allah dan mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa-apa saja yang di dalam kalau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau bercerita tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan hanya untuk bercerita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita duduk saja, ya, tanpa ada ceramahnya, tanpa ada pengajarannya, tanpa membaca kitab, ya, kita duduk saja, kita berzikir kepada Allah, kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan kita basahkan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih besar faedahnya ketimbang orang yang ceramah, ya. Baru menyebut zikir nama Allah saja, tanazzilur rahmatu minallah. Tak kala kita mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka berjuta-juta rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada malam hari tersebut.
Tak kala kita menyebut nama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita sadar hadirin, kalau kita umat akhir zaman sekarang yang kita rasakan, yang mana mereka tidak memiliki keimanan, buat apa aku sebut-sebut nama Rasulullah? Buat apa aku sebut-sebut nama Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad tidak dengar. Nabi Muhammad telah diwafatkan oleh Allah. Hati-hati dengan perkara hal tersebut hadirin. Hati-hati dengan perkara tersebut hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak diwafatkan oleh Allah, apakah Rasulullah itu wafat? Tidak. Apakah Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah? Tidak hadirin. Jasad ruhnya Rasulullah SAW selalu kekal dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tak kala kita menyebut nama Rasulullah SAW, kita mengucapkan, memanggil nama Rasulullah SAW, disebutkan di dalam kitab At-Tanbihul Ghafirin, yang mana dikatakan, ma minkum ahadun salama alayya idza muttu illa ja'al Jibril. Ini sengaja Habib baca, ya, karena ini hadis memang sedikit, bukan sedikit, terlalu panjang, ya. Bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW yang memiliki keimanan yang masih sedikit, ya, ingat, kitab Tanbihul Ghafilin berpesan kepada kita, tak kala kita menyebut, membasahkan lisan kita, menyebut nama Rasulullah dengan cara kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah, ma minkum ya ummati. Apa pesan Rasulullah? Tidaklah di antara kalian wahai umatku, salama alayya, tak kala kalian mengucapkan salam kepadaku, kalian basahkan lisan kalian mengucapkan namaku, kalian bersalawat kepadaku, idza mutu illa ja'anil Jibril. Tak kala aku sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengucapkan namaku, maka datanglah malaikat Jibril alaihi salam menjumpai daripada diriku. Apa yang telah dikatakan malaikat Jibril alaihi salam, fadala Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah. Malaikat Jibril menyampaikan risalah kepada Rasulullah SAW. Wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, hadzal fulan abd fulan yuraikus salam. Ketahuilah wahai Rasulullah, seseorang hamba Allah yang disebutkan di dalam masa hidup mereka mengucapkan salam kepadamu wahai Rasulullah, mereka bersalawat kepadamu wahai Rasulullah, maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa yang sangat terpuji sekali hadirin. Ini doa bukan dari lisan seorang habaib, bukan. Ini doa bukan daripada lisan seorang ustaz, bukan. Ini doa bukan daripada sumber khatib imam, bukan. Ini doa bukan berarti dari orang yang ahli ilmu, bukan. Ini doa langsung bersumber dari lisan yang mulia Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam, alaihi salam ya Jibril. Sampaikan salamku Jibril kepada mereka yang mengucapkan salam kepadaku. Sampaikan salawatku wahai Jibril pada mereka yang mengucapkan salawat kepadaku. Dan sampaikan kepada mereka wahai Jibril, bahwa Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepada Allah agar diri mereka di setiap harinya apabila mengucap daripada namaku, mengucapkan salam kepadaku, bersalawat kepadaku, aku akan meminta kepada Allah agar diri mereka selalu di dalam sehari kehidupan mereka tersebut Allah turunkan rahmat kepada hamba Allah tersebut. Masya Allah, langsung dijawab oleh Rasulullah. Langsung dijawab oleh Rasulullah hadirin, ya.
Yang mana kalau dengan makna solawat ini, ya, yang mana dengan kalau makna solawat ini doa saja, doa ini, ya, jangankan doa, perkara yang wajib saja, di dalam solat, ya, di dalam solat saja, tak kala kita tahiyatul akhir, ya, perkara yang daripada fardun wajibnya di dalam sembahyang, ya, salah satunya adalah mengucapkan salawat. Kalau tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka solat tersebut tidak sah. Al-maghtu'un rahmatillah. Maka solat tersebut tidak sah, dan perkara mereka pun tidak akan adanya rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kalau soal doa, ya, sembahyang kita, sesudah sembahyang tiba-tiba, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah, panjangkanlah umur aku, lupa sama Rasulullah. Ya. Apalagi yang terkaca-kaca, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, panjangkanlah umur aku. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, Rasulullah wafat, sudah lama meninggalkan kita, tapi Rasulullah selalu ingat kepada kita, umat yang pada akhir zaman. Lantas introspeksi dengan diri kita sendiri, hadirin. Adakah kita ingat kepada Rasulullah? Adakah kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Apa cuma bulan Maulid saja ingat sama Rasulullah? Apa cuma pas waktu majlisan saja ingat sama Rasulullah? Tak kala kita pulang kita lupa sama Rasulullah. Kita melupakan Habibullah dengan kita meninggalkan sunnah Rasulullah. Dengan kita berkurang salawat kepada Rasulullah, kita lupakan Rasulullah SAW, sehingga hidup kita lalai. Sebagian ulama mengatakan salah satu perkara sebab hati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka melupakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diri mereka tidak dihiasi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kita kepada umatnya. Lantas kita sebagai umatnya, apakah kita ingat selalu di setiap hari kita kepada Rasulullah? Jangan cuma bulan Maulid saja ingat Rasulullah, ya. Jangankan untuk cerita sama Rasulullah, ya. Jangankan tingkatan untuk sampai, ya, kita ingat sama Rasulullah. Orang yang sudah ingat berarti dia cinta. Kamu yang sudah punya bini, sudah punya pacar, kalau kamu lupa sama Dina, kamu cinta benar? Mungkin yang cewek mengatakan, abang ni dah cinta lagi sama aku, dah ada ingat lagi. Betul, ya. Kalau tak ada cinta maka dilupakan, ya. Nah, tak kalau kita lupa sama Rasulullah SAW, kita tinggalkan Nabi Muhammad SAW, berarti di sini cinta kita hanya cinta palsu. Itu tingkatan Rasulullah, ya. Jangankan untuk sampai cinta kepada Rasulullah, ingat kepada Rasulullah, ya. Untuk tingkatan cinta kepada ulama, kepada alim ulama, cinta kepada orang ahlul ilm saja masih kurang. Wabil khus fil ummatil ukhruz zaman. Wabil khususnya perkara tersebut pada umat, terjadi pada umat yang akhir zaman. Mengaku cinta kepada Rasulullah, aku cinta sama Rasulullah, sallallahu alaihi nabi, cuman kurang adab dengan guru. Mengaku cinta sama Rasulullah, cuman dia menggunjing guru. Banyak tidak zaman sekarang. Ta'addub bisyuyukhi, yang mana mereka kurangnya adab kepada guru-guru mereka, yang mana mereka hingga sampai lupa kepada guru-guru mereka. Ya. Bahkan mereka memusuhi daripada guru-guru mereka. Sudahlah bodoh, musuhnya pula. Nauzubillahi min zalik.
Sekarang, zaman sekarang ini, ya, ulama sesama ulama banyak dibentuk, banyak dibentur. Siapa yang ngebentur? Orang bodoh. Yang ngebentur orang yang tidak punya ilmu. Maka daripada itu, hadirin, bagi diri kita yang merasa memiliki ilmu, tak kala ada orang yang mengucapkan perkara-perkara yang tidak benar, jangan kita ambil dulu perkara tersebut. Jangan langsung kita simpulkan, ya. Karena kenapa? Allah sudah mengatakan dalam ayat suci Al-Qur'annya, ya. Apa kata Allah? Apakah sama, ya, allazina hum ya'lamuna ma la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wah, justru tidak sama. Ngakunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ya dalam kesehariannya meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik. Ya, kalau mau cerita keburukan ni, ya Allah, banyak kan. Kalau mau tentang dibahas ini, jangankan Al-Fagir untuk menyampaikan suatu nasihat, sebelum Al-Fagir menyampaikan suatu nasihat itu, Al-Fagir saring dulu, introspeksi diri kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ini lisan ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pakar, gigi dan bibir. Yang mana lisan ini apabila keluar daripada lisan kita, kalau seandainya bermanfaat, maka lisan tersebut akan mengefekkan kebaikan pada diri kita. Begitupun juga dengan sebaliknya. Apabila lisan kita yang dikeluarkan perkataan yang tidak baik, maka akan mengefekkan tidak baik juga pada diri kita. Ya, maka daripada itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, introspeksi diri kita dahulu, ya, sebelum terlambat. Nanti kalau nyawa sudah di hujung tanduk, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, hadirin, ya, perkualitaskan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita contoh daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh para orang-orang yang dahulunya yang satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kisah bagaimana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan, menunjukkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, siapa yang tak tahu sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Khalifatul Rasulullah, Amirul Mu'minin, babun suja yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintunya para pemberani yang digelar oleh Rasulullah. Ana Madinatus Suja wa Umar babuha. Apa pesan Rasulullah? Aku ini adalah kotanya para pemberani, kata Rasulullah. Kalau kalian ingin menuju keberanian, kepada kota kepemberanian, maka kalian harus melewati Umar yang namanya babun suja, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal dengan Sayyidina Umar? Yang terkenal sangar, ganas, ya. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini walaupun sangar beliau, ya, walaupun keras orangnya, tak kalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperlakukan akhlak yang baik dan lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini tak kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik Rasulullah mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala li ummati. Rasulullah tidak mengingat harta, Rasulullah tidak mengingat jabatan, Rasulullah tidak mengingatkan rumahnya, Rasulullah tak disebut oleh Rasulullah anak-anaknya,
saudaranya, sahabatnya. Akan tetapi siapa yang diingatkan oleh Rasulullah? Yang diingatkan oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati ya Rabb. Apa kata Rasulullah? Tak kala Rasulullah detik-detik diwafatkan oleh Allah, yang diingat, yang dipinta oleh Rasulullah, yang dipertanyakan oleh Rasulullah, perkara umatku ya Rabb. Apa kabar dengan umatku ya Rabb? Apa kabar dengan umatku ya Rabb? Tak kala aku wafat, umat-umatku ini akan berantakan ya Rabb. Itu yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Hum ummatun, humul ummatun rahmatan lil alamin. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tenang Muhammad, umat kau itu jadi umat rahmatan lil alamin. Umat yang mana rasa sakit mereka sakaratul maut akan ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka dikisahkan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik mau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala wafat mengingat daripada umatnya, yang dihadapkan langsung kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tak kala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kabar tersebut disampaikan kepada masyarakat Yasrib. Tahu Yasrib? Yasrib tahu? Yasrib tahu Yasrib? Oi. Yasrib tahu? Yasrib ini nama lain daripada kota Madinah. Ya. Maka tak kala tersebut Rasulullah SAW wafat, maka kabar tersebut menyebarlah seluruh daripada kota Madinah. Maka tak kala tersebut didengarlah, sampailah kabar tersebut di telinga daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak kala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, ini Sayyidina Umar tak percaya, hadirin. Ini Sayyidina Umar tak percaya. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berlari sekencang-kencangnya menjumpai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar ingin berjumpa kepada Rasulullah, akan tetapi dihalangi oleh daripada Sayyidina Abu Bakar. Lantas Sayyidina Umar berkata bahwasanya, ya Abu Bakar, siapa yang menyebut daripada Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah? Rasulullah itu tidak mati, kata Sayyidina Umar. Rasulullah bukan wafat. Rasulullah itu sebagaimana perkara berlakunya dahulunya, sebagaimana yang daripada min anbiya'illah, yakni Sayyidina Isa alaihi salam, diangkat ruhnya, dipanggil dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa, kata Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa orang yang mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diwafatkan oleh Allah, maka akan kupotong, akan kupenggal leher kalian. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mendekat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang dikeluarkan daripada lisan Sayyidina Abu Bakar? Min ayatillah, daripada min ba'dil ayatillah, sebagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali Rasulullah itu juga sama akan dibangkitkan dengan kita sebagai yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'budullaha fa innallaha la yamut. Apabila kita menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai Umar, ya'budullaha la yamut, sesungguhnya Allah itu selalu kekal dan hidup selamanya.
wa man ya'budu Muhammad fa innal Muhammad qad mat. Barang siapa yang menuntut daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai hamba, sebagai Tuhannya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qad mat, ada waktunya mati, yang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia ini tetap ada mati, ya. Jangan merasa kita ni semuanya panjang kalau umurnya. Ya. Kelas Rasulullah saja. Nih, kelas Rasulullah ada wafatnya. Kita sebagai umatnya, Rasulullah, Rasul lah bukan. Mau tingkatan orang alim jauh, tambah lagi ulama. Ya. Banyak tingkah pula. Pas bertingkah, masih muda, umur masih panjang. Kelas Rasulullah saja, ya, wafat. Apalagi kita sebagai umatnya yang penuh dosa. Maka daripada itu hadirin, ya, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ini Sayyidina Umar yang dikatakan suja, tak kala mendengar daripada lisan Sayyidina Abu Bakar Rasulullah memang benar-benar wafat, yang dari berdiri Sayyidina Umar langsung terduduk. Hadirin, seakan-akan seseorang tua yang rentan, yang tak bisa berjalan, menangis, merengek, menunjukkan rengekannya betapa akan rindunya diri beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa akan rindunya mereka dengan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kelas daripada sahabat. Lantas kita sebagai umatnya, bagaimana itu kan sahabat dulunya. Sahabat kan ketemu sama Rasulullah. Terus macam mana kami nak tunjukkan rasa cinta kami kepada Rasulullah? Ya. Tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Pertama, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita taat kepada Allah, ya, yang dengan makna taat ini kita bertakwa dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, ya, selalu ingat menyebut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha fiha asyra. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu kali saja salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi fiha asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada diri kita itu 10 salawat, yang mana satu salawat saja itu sangat banyak sekali, berjuta-juta kemanfaatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, perkara dunia terletak pada salawat, perkara akhirat terletak pada salawat, perkara hati terletak pada salawat. Semua perkara apa yang kita inginkan dengan jalan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada itu hadirin, apa yang telah disampaikan daripada ulama kita, daripada guru-guru kita, min hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana lisan mereka mengucap daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil pelajaran-pelajaran daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ambil pelajaran apa yang telah mereka ajarkan, ya. Karena kenapa? Kalau lisan mereka sudah mengucapkan sabda Rasulullah, itu berarti yang diucapkan langsung bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan itu bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal mustama'in fil mayani rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu hadirin, tingkatkan, semakin masuk bulan Maulid ini, ya, semakin masuk pada bulan Maulid ini, niatkan pada diri kita, ya Rabb, ya Allah, kami niatkan masuk bulan Maulid ini, kami hadir dalam majlis ta'lim, kami hadir dalam majlis Maulid Arba'in ini, bertambahnya salawat kami kepadamu, bertambah salawat kami kepada Rasulullah.
Ya, bertambahnya keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niatkan seperti itu hadirin, dan bertambah lagi terlebih-lebihnya setelah cinta kami kepada Allah, tambahkan lagi cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kalau kita mau mengaku cinta kepada Rasulullah berarti kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal mustama'in fil mayani rahimani wa rahimakumullah. Tak banyak perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Tak banyak perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya apa yang telah dipesan oleh Rasulullah tersebut pasti itu mengefekkan kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sumber-sumber hadis yang mengatakan, salah satu saja hadis yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengatakan, ya, yang mengatakan taraktu fikum ala thaqalain, aku tinggalkan kepada kalian dengan dua perkara yang berat. Dua perkara yang berat aku tinggalkan kepada kalian. Apa saja yang berat dua perkara tersebut? Bukan harta, bukan jabatan, bukan. Ya. Dua perkara yang berat ini apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an fahuwal huda linnas wan nur rahmatan lil alamin. Yang pertama perkara yang berat aku tinggalkan kepada kalian yakni adalah Al-Qur'an. Tak kala kalian berpanutan dengan Al-Qur'an, maka kalian mendapatkan petunjuk hidup dan diridhahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran itu ada semua sumber hidup, ya, sumber rezeki, sumber hidup semuanya terletak pada Al-Quran. Dan yang kedua, apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini mengatakan, yang pertama, Al-Quran fahuwal hudatul linnasi wan nurul laka. Al-Quran aku tinggalkan kepada kalian, dan perkara yang kedua, Ahlul Baitin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang berat yang aku tinggalkan kepada kalian yakni adalah anak cucu keturunanku, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian berpegang dua dengan perkara tersebut, apa pesan Rasulullah? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Ahlul Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari kehidupan kita dalam Al-Quran, terus kita tambahkan cinta kita kepada anak cucu Rasulullah, kepada Ahlul Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang daripada Ahlul Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keberkahan daripada darah mereka bersambung langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Uzakkirukum fil akhirah, uzakkirukumullah. Apa pesan Allah? Kalian berpegang dengan Al-Quran, kalian berpegang dengan Ahlul Baitku, kalian menjaga, mencintai daripada Ahlul Baitku. Uzakkirukumullah. Janji aku, pesan Rasulullah, janjiku, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kalian akan kusebutkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nama kalian akan kusebut-sebut di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjadi pada umat akhir zaman apa yang terjadi, hadirin? Berapa banyak kita lihat Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin berdakwah, mereka dilarang, mereka dimusuhi, mereka dicaci, mereka dizalimi, mereka selalu dizalimi, mereka selalu dicaci, mereka ingin berdakwah selalu ditebar fitnah. Akan tetapi mereka Ahlul Baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mengira kalau kita dalam hati mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, yang berpakaian muslim, ya, yang mana casing daripada luar mereka, yang mereka mengaku daripada
bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menzolimi daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mereka berfikir semua apa yang mereka lakukan, semua perkara tersebut akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka berfikir hal perkara tersebut. Karena kenapa hadirin? Mereka ini para habaib sudah dari dulunya sudah biasa kena zolimi, ya. Sudah biasa kena fitnah, sudah biasa kena gunjing, sudah biasa dakwah mereka dihalang-halangi, ya. Sudah biasa hal-hal perkara tersebut. Bahkan jangankan hanya untuk orang biasa saja yang menghalang-halangi ini, ya. Bukan seorang habaib, hanya orang-orang biasa saja. Seseorang daripada sesama habaib pun apabila mereka menyusahkan sesama ahli baitin Nabi Muhammad SAW berdakwah, maka di setiap langkah mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas habaib, dan mereka akan dipertanyakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aish hadzal ma'na. Bagaimana dengan makna hal-hal kita tersebut? Bagaimana dengan kita orang yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka daripada itu, ya, gampang saja, simple saja, ya. Kalau hidup nak sempurna, pegang dua perkara ini. Ya, pegang dua perkara ini. Al-Qur'an wa ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin, ya, Al-Fajr Habib berpesan, ya, untuk kita semuanya, ya, kepada terhadap bagaimana kita memperlakukan kepada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cintai mereka karena darah mereka mengalir daripada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib ini kelakuannya nakal, kalian benci dengan kelakuannya, tapi orangnya jangan kita benci, ya. Kita tanam saja rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan tersebut akan melunturkan semua daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan pada malam hari ini perkumpulan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini melangkahkan kaki, insya-Allah setiap langkah kita dihitung pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari tempat ini insya-Allah kita diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kelak nanti pada yaumil akhir, tak kala kita berkumpul pada tempat yang penuh barokah ini, kelak nanti kita akan berkumpul juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tidaklah kita keluar dari tempat ini dan Allah berikan rahmat kepada kita, tidur malam kita dimimpikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan langsung dijumpai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitan. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني معقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.